Selain kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, cantumkan satu ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Atung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dan nanti akan bertanya lagi kepada guru kita semua, Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, sahabat beriman dan para pemirsa, mudah-mudahan nanti apa yang kami sajikan, kami bicarakan melalui video ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai lagi nih, Bang J. Apa bahasan kita nih Pak? Ya, sebenarnya kalau mau bicara kehidupannya kan banyak sekali masalah ya yang perlu juga kita ketahui baik secara tauhid, secara syariat gitu. Kebutuhan dasar manusia kan sandang, papan, pangan. Sandang, papan, pangan. Pangannya terakhir berarti. Pangan, papan, sandang. Kebutuhan manusia kaya ada gitu. Untuk mencukupi tiga itu kita perlu dana. Perlu kaya. Kemarin saya lihat di medsos, di TV itu ya, ada seorang artis yang dia mempromosikan judi online. Akhirnya ketangkep. Itu kan jelas-jelas dilarang, kenapa bisa melakukan seperti itu tuh? Lah, makanya itu saya juga bingung, padahal dia nggak ikut main judi, malah ketangkep ya toh. Mending karuan main judi ditangkap sekalian gitu ya. Itu kan sama aja sesuatu maksiat, dia ikut mempromosikan maksiat, dia kena maksiat juga istilahnya. Kena dosanya juga sebenarnya sih. Kalau menurut itu gimana Pak Ustadz? Jadi kenapa orang seperti itu ya pengennya sih mungkin pengen kaya tapi malah jadi ketangkep polisi, apa salah tempat itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang barangkali ini hanya asumsi saya dari cerita tadi itu, dia pingin sekali naik jadi selebgram kalau nggak salah, bukan artis ya, selebgram. Artis selebgram. Artis selebgram. Jadi dia pingin kaya jelas seperti yang lain-lain. Dan itu sendiri ya diawali ya karena dia barangkali merasa wajahnya menarik barangkali. Kemudian followernya udah mulai lumayan kan gitu ya. Kemudian ingin menaikkan citra, jadi nanti dia akan mencoba kalau udah mulai punya uang dia akan konten-konten entah itu masalah harta, entah masalah itu macam-macam ya. Salah satu hal ya, karena memang barangkali karena kebodohannya atau ketidaktahuannya, saya juga tidak tahu ya, sehingga dia mempromosikan judi online. Iya. Nah, sebenarnya itu sudah pernah diunggah oleh Indra Kents ya. Iya, pertama dulu ya. Sultan kredit sih ya. Sultan Brito apa? Ya begitulah ya. Itu kemudian Doni Salmanan kan begitu ya pernah, dan berapa kasus ya seperti yang di Surabaya itu siapa yang robot trading, siapa Wahyu Dosamu kok ya nggak tahu saya, Wahyu Kenso apa itu ya, nggak tahu itu ya. Jadi yang di Surabaya itu kan sebenarnya sudah menjadi gambaran bahwa itu adalah judi online sebenarnya. Nah, orang-orang yang kepingin cepat kaya itulah sebenarnya harus, kalau menurut saya sih tetap harus belajar agama dulu yang baik, kan gitu ya. Jadi jangan dia mencoba aktivitas
mencoba menjadi selebgram itu diawali dengan hal yang baik, kemudian dia campur dengan judi online atau sesuatu yang kontennya itu malah menjadikan nanti bisa masuk penjara, kan gitu ya. Masuk kemarin ada konten yang menurut saya nggak tahu, tapi kok sampai siapa istrinya UJ itu siapa? Almarhum UJ itu siapa istrinya? Umi Pipi itu sendiri kok lapor ke mana ke ini tentang konten yang katanya porno aksi, saya nggak ngerti ya. Tetapi kalau beliau sendiri sudah seperti itu ya berarti memang insya Allah benar ada seperti itu ya. Nah, konten-konten ini harusnya itu dipelajari. Di Indonesia undang-undangnya itu membolehkan apa tidak kan gitu ya. Kalau di luar negeri mau monggo-monggo aja kan gitu ya. Makanya banyak kalau orang-orang di negara kita di luar negeri itu salah satunya pengen bebas ada. Belajar di sana itu pengen bebas. Iya, hidup di sana memang pengen bebas. Akhirnya yang kebebasan itu ya jadi gay. Kemudian dunia sholat di sana, kemudian pulang udah nggak ngerti sholat itu kayak apa kan gitu ya. Ada juga yang belajar di luar negeri untuk pintar ya, pintarnya akhirnya ya ngibulin teman-temannya yang lain. Ada yang lurus, ada yang lurus kan gitu ya. Nah, konten-konten yang memang menjanjikan uang atau menjadi viral ini kalau bisa itu belajar dipelajari ya, agar tidak menjadikan musibah di kemudian harinya. Jadi kayak umpamanya promosi judi online itu kan sudah nggak boleh di negara kita. Untuk apa? Kan kasihan kalau wajah-wajah cakep-cakep, cantik-cantik akhirnya masuk penjara, itu kan kasihan ya, kasihan gitu loh. Jadi harus berpikir. Jadi konten yang memang tidak terlalu membahayakan. Itu malah konten yang isinya itu kuntilanak, gendruwo, membahayakan ya. Gitu. Membahayakan kalau jalan sendiri itu. Jadi kalau bisa difikirkan, kalau memang ingin ikhtiar yang baik, ikhtiarlah yang baik ya, bekerjalah yang baik, yang jelas, yang normal. Jangan pengen cita-cita itu jadi artis selebgram ya, enggak itu cita-cita gimana ya. Ya janganlah kalau bisa. Menurut saya karena saya nggak begitu suka yang seperti itu. Kalau yang suka ya monggo. Akhirnya apa? Di titik-titik itu pasti orang-orang Muslim yang dia itu bermain di selebgram itu atau Instagram atau dan bagian-bagiannya itu biasanya akan memunculkan kesombongan diri, ada ujub, ada ria. Di titik-titik itu selalu itu muncul. Siapapun, termasuk artis-artis nasional juga itu juga muncul. Ada yang muncul melalui omongannya yang kasar seperti itu. Belajarlah jangan, karena apa? Rezeki itu salah satunya ditentukan dengan perilaku manusianya. Kalau dia omongannya kasar dan sebagainya, saat ini dia memang viral, betul. Tetapi lain kesempatan dia bisa jatuh terpuruk nanti. Nah itu jangan. Jadi kita harus belajar, cari rezeki yang halal-halal aja. Jadi apa? Kayak umpamanya pramusaji di resto itu halal, insya Allah yang baik. Jadi restonya juga resto yang halal, jangan Muslim restonya babi ya. Jangan juga yang seperti itu gitu ya, jangan. Jadi resto yang halal juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan cara mencari rezeki yang seperti itu harus diketahui. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan rezeki? Meningkatkan rezeki itu tidak hanya cuma bermain dengan kepandaian atau kepiawaian yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Enggak itu. Malah yang nomor satu itu dekatlah kepada Allah Ta'ala. Dekat kepada Allah Ta'ala itu nanti disiapkan rezeki-rezekinya. Bagaimana caranya? Allah sudah menceritakan di dalam Quran, dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang janjikan kepadamu. Berarti di langit ini ada jalan rezeki kita. Bagaimana caranya? Allah mengajarkan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan bagi orang Muslim itu apa? Ya kalau yang Muslim jelas kerjakanlah sholat.
kerjakanlah puasa, kerjakanlah bayar zakat. Ya insya Allah nanti haji kalau memang rezekinya sudah mulai mumpuni lah ya. Paling tidak sholat untuk kita dulu ya, sholat, puasa, bayar zakat. Kemudian apalagi hormati ibumu, ayahmu, hormati orang tua kita, bicara kita ditata, diatur dengan orang tua kita. Jangan berkata uf dan sebagainya, atau berkata yang tidak uf tapi malah ngelawan, itu ya jangan. Kalau saya enggak berkata tapi langsung ngajak berantem ya, itu ya sama aja, janganlah ya. Kalau maksudnya itu atau uf itu kan menolak sebenarnya, atau mengeluh dengan perkataan beliau. Maksudnya itu. Saya yang penting kan nggak berkata gitu. Tapi langsung melawan, itu nggak boleh. Itu sama aja menjerumuskan dirinya di jurang nanti. Jurang kehidupan dia itu dia bentuk. Istilahnya kalau orang sini itu bilang menggali kuburannya sendiri ya, itu mirip-mirip lah, mirip-mirip. Nah, cobalah berbuat baik kepada orang tua. Di luar kita sholat, di luar kita baca Quran, di luar kita itu puasa, di luar kita itu bayar zakat. Kemudian apa? Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Nah, menyedikitkan tidur itu maksudnya apa? Diisi dengan kajian-kajian, mendengarkan kajian-kajian yang baik, lurus, ya, menambahkan, menguatkan tauhid, senantiasa mengajak memperbaiki diri, senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu kan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Zikrullah yang disukai oleh Allah Ta'ala itu salah satunya adalah istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kemudian bersyukur, kita itu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sejak kapan? Sejak kita dalam kandungan hingga saat ini. Loh, kok dalam kandungan dihitung disyukurin? Ya dihitung disyukurin bagi saudara-saudara yang lengkap tangannya, lengkap kakinya, lengkap cara berpikir, lengkap telinga, mata, mulutnya lengkap, itu bisa dipergunakan sehari-hari. Ya itu disyukuri, karena itu salah satu alat dalam mencari rizki. Makanya kalau kita itu diberi rizki, walaupun kita itu ada ikhtiar, tidak boleh kita itu mengakui bahwa rizki itu dari saya. Tidak boleh, dilarang oleh Allah Ta'ala. Rizki itu tetap dari Allah. Karena apa? Kita bekerja, kita bangun aja yang bangunin Allah. Kita bisa ambil air wudhu dan sholat malam, kemudian baca Quran, kemudian sholat subuh. Itu aja Allah yang mengizinkan bisa bergerak. Kemudian mandi, kemudian kita kerja, kita berjalan menuju kantor, kita berjalan menuju tempat kerja. Itu Allah mengizinkan. Dalam melakukan perjalanan, Allah memberikan selamat. Itu Allah semua. Kemudian bekerja, tiap bulan mendapatkan rezeki, itu juga rezeki dari tangan, kaki, mulut, otak, dan sebagainya dari Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai kita mengakui bahwa rezeki itu milik kita, tetap milik Allah. Makanya kalau kita menerima rezeki, selain kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, cantumkan satu ayat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya rezeki kita itu milik Allah dan akan kembali pada Allah Ta'ala. Jangan merasa memiliki. Kalau merasa memiliki, nanti yang muncul itu ujub, riak, sombong. Kalau tidak merasa memiliki, jadi mau konten, mau nyombongin punya mobil, nyombongin punya rumah, nyombongin lagi bangun rumah di tengah, di ruang nomor 1 itu kolam renang semua, sampai tangganya kecil, naik di lantai 2, kemudian isinya begitu-begitu. Dari mulai awal ini diceritakan, tidak ada unsur syariatnya sama sekali, adanya hanya unsur menjadikan orang itu ngiler, pingin seperti dia. Tidak ada unsur ibadahnya, tidak ada unsur ibadahnya. Itu salah satu cara setan menggelitik orang lain yang menonton. Orang yang memperlihatkan rumahnya dengan kesombongan, ini nanti kamarnya, ini nanti begini, ini nanti begitu. Setelah jadi kelihatan mewah, dia merasa itu miliknya. Orang yang berkonten itu merasa miliknya. Dengerin aja kalimat-kalimat di mulutnya. Nah, ini saya akan jadi ini, saya akan jadi ini. Semua ini mahal-mahal loh, kan gitu.
Di situ tidak ada Allahnya sama sekali. Walaupun dia sering ikut kajian, walaupun itu nggak ada Allahnya. Berarti memang dia ikut kajian itu hanya cuma sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Kenapa? Enggak masuk berarti kanan keluar kanan. Ya, maksudnya memang nggak masuk kan gitu. Buntu telinganya. Dia hanya ngikuti tren karena teman-temannya ikut kajian. Nah, sama seperti itu. Kita amati, bukan mau menilainya jelek. Enggak, itu berbahaya untuk kita. Kalau memang kita diizinkan punya rizki agak berlebih dari teman-teman atau saudara kita, hati-hati mau mengonten yang seperti tersebut. Karena itu mengajarkan orang itu untuk berpikir salah, berpikir negatif, ada iri, ada dengki, ada dan macam-macam. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Ayo kita kembali pada syariat, pada Quran, pada sunnah, pada hadis yang sahih, bahwa cara mencari rezeki itu seperti itu. Dan jangan lupa mencari rezeki itu karena memang kita diperintahkan Allah. Jadi memang itu adalah syariat yang harus kita kerjakan. Banyak ayat-ayat yang menceritakan kita mencari rezeki, ya, setelah kita tunaikan sholat, bertebaran di muka bumi untuk mencari fadilah atau rezeki Allah. Fa idza qadiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Itu kita harus tahu. Dan bagaimana selanjutnya dari itu, dari kalimat tersebut, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyak ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Ingat kepada Allah Ta'ala diartikan boleh dengan zikrullah, boleh. Ingat kepada Allah Ta'ala adalah dalam mengerjakan kita pekerjaan sehari-hari, dikerjakan dengan mengingat ayat-ayat Quran, dengan mengingat sunnah-sunnah Rasul, sehingga dalam mengerjakan pekerjaan itu kita tidak keluar dari syariat. Nah, itu ingat Allah agar beruntung. Nah, kalau Allah sudah menceritakan beruntung, berarti orang tersebut insya Allah dijamin masuk surga. Kalau Allah sudah bilang beruntung, masuk surga. Beruntung itu bukan di dunia, Pak Ustaz? Nah, kalau Allah menceritakan beruntung, itu surga. Itu surga sudah, karena Allah sudah bilang beruntung. Tapi kalau masih ngambang-ngambang, masih belum. Nah, itu kalau orang itu ngikut, coba ya. Jadi bertebaran kamu di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Dan banyak-banyaklah kamu ingat kepada Allah Ta'ala agar kamu beruntung. Ingat kepada Allah itu tidak hanya zikrullah, tetapi ingat semua ayat-ayat Quran itu kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maupun di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga kita ada tanggung jawab. Di dalam rumah tangga kita akan memberikan nasihat. Di dalam rumah tangga kita akan memberikan nafkah. Di dalam rumah tangga kita sebagai imam. Banyak sekali. Nah, kalau itu ingat pada Allah Ta'ala, sehingga kita ingat dengan istri yang salah kita nggak marah. Dengan anak yang salah kita nggak marah. Dengan istri yang salah, pegang aja kepalanya. Jangan diulang, ya. Cukup. Anak yang salah, anak-anak masih muda begitu, ya dengerin aja nggak apa-apa. Habis itu dipegang aja kepalanya. Ya jangan seperti itu, kok kayak kamu itu lebih tua dari bapak. Selesai. Kok lebih pintar kan gitu. Ngomong seperti itu aja, nanti lama-lama anak-anak paham bahwa oh ayah saya itu mendidik saya dengan baik. Nah disitulah sebenarnya ingat kepada Allah Ta'ala dan keluarganya diingatkan juga kepada Allah Ta'ala. Makanya di situ ceritakan agar kamu beruntung. Karena tidak ada kesalahan-kesalahan yang sangat signifikan kelihatan. Enggak, kesalahan dikit-dikit. Yang banyak adalah amal-amal soleh yang dikerjakan. Makanya Allah menceritakan beruntung. Ingat kepada Allah Ta'ala itu mulai dari bangun tidur sudah alhamdulillah. Sampai mau tidur, dia juga alhamdulillah dan diserahkan pada Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Mau tidur. Nah disitulah ingat kepada Allah Ta'ala. Bangun lagi, begitu lagi. Dalam mengerjakan pekerjaan, begitu sama. Dalam bicara dengan teman-temannya, begitu. Itu sama. Kamu dulu sebelum pensiun, kamu kerja. Dalam kerja, kamu sholat. Selesai sholat, kamu kerja. Selesai sholat duhur, kamu kerja. Atau subuh, kemudian kerja, kamu kerja. Di situ kan kamu bisa berpikir, apa yang saya kerjakan di pekerjaan itu? Menghitung apa? Menghitungnya sudah ada. Kok kamu hitung lagi, kenapa ya? Kan gitu saya. Cari-cari. Nah, kamu cari-cari itu saya tanya kan bisa jujur kamu. Kamu cari apa? Cari yang bisa saya cari untuk keuntungan. Untuk apa keuntungan? Untuk kamu? Bukan untuk apa? Diminta untuk agar efisiensi
Untuk siapa nanti itu? Untuk bos-bos. Oh begitu. Kamu sholat hanya 5 menit, kamu menghitung, ini berjam-jam untuk mencari efisiensi. Kalau saya katakan, itu untuk mencari efisiensi atau nyuri? Lah, berarti sholat yang hanya 5 menit itu, dan kamu berhitung yang berjam-jam itu, habis loh di titik itu. Nah, disinilah harus diketahui. Berarti pada saat kamu melakukan pekerjaan, kamu tidak ingat pada Allah. Ya ingat nyurinya, tapi bahwa nyuri itu tidak boleh kan gitu. Ya ingat aja juga nyuri, tapi tidak boleh. Kamu pada saat bekerja ditegur sama atasan, kamu bekengkeng, ada kaku, ada ego, ada emosi. Lah, kan kamu bukan ingat kepada Allah. Lah, yang ingat kepada Allah gimana? Ditegur atasan didengeri, bicara yang baik. Kalau salah diterima. Kan seperti itu yang menurut syariat. Tapi kalau memang keluar dari titik-titik itu, sama seperti itu. Hasilnya besok, kalau kamu sudah pensiun, ya salah satunya kamu nggak mendapatkan bonus, yaitu tadi. Jadi mereka itu masih dendam sama kamu, ceritanya. Paham ya? Nah, apa yang kamu kerjakan di pekerjaan itu, apakah itu bisa membawa ingat kepada Allah Ta'ala? Nah, di situ jawab enggak. Karena ada unsur yang efisiensi terus-menerus itu ada. Dalam berdoa minta ada proyek. Betul ya? Betul ya. Padahal kalau ada proyek, nyuri lagi. Dari mana bisa selesai? Dulu bahasanya kan cantik. Iya, cantik. Agak susah juga itu ya. Kan begitu. Jadi nggak ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam melakukan aktivitas, nggak ada ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi, kalau orang Jawa muspro, artinya apa? Nggak ada manfaat sama sekali. Bahkan itu kejahatan dan dosa. Sama-sama kamu berapa nih? Kok bisa begini? Akhirnya kong kali kong di dalam mensahkan mencuri tadi. Nauzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Astagfirullah. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Banyak sekali ilmu yang perlu kita ketahui. Sahabat beriman, para pemirsa. Demikian tadi nasihat-nasihat perbincangan kami. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua, termasuk saya dan Bang Ji yang ada di sini juga. Hati-hati dalam kehidupan di dunia ini ya. Godaan itu bukan hanya pada lingkungan, tapi pada diri kita sendiri, agar kita tidak terjerumus nanti di akhirat. Mudah-mudahan perbincangan kami bisa memberikan manfaat. Kami pamit, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.